wabarakatuh. Perkenalan saya dari cabang Lego, rombongan dari cabang Lego Pak Ustadz. Oh ya, mari. Kurang lebih 3 mobil. Oh ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya, Mohon maaf, nama Bapak? Sukono. Bapak Supono. Silakan Bapak. Pertanyaan saya, hadis brosur cinta atau benci karena Allah, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang mencintai suatu kaum, padahal belum pernah bertemu dengan mereka? Rasulullah SAW bersabda, orang itu bersama siapa yang ia cintai. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 2034. Yang saya tanyakan, orang itu bersama siapa yang ia cintai. Hadis yang kedua dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Orang laki-laki tersebut menjawab, tidak ada sesuatu yang telah kupersiapkan untuk menghadapinya selain aku cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kamu bersama orang yang kamu cintai. Anas berkata, belum pernah aku segembira ketika Nabi SAW bersabda, kamu bersama orang yang kamu cintai. Anas berkata pula, karena saya mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap dengan kecintaan saya kepada mereka itu, saya bisa bersama-sama mereka, meskipun amal saya tidak sebanyak amal mereka. Itu hadis yang kedua. Dan yang ketiga, Quran surat An-Nur ayat 58, yang intinya, berilah izin 3 kesempatan. Ini masalah kesempatan apa Ustaz? Dan 3 kesempatan itu apa saja? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang Bapak tanyakan, hadis nomor 1, 2 ada kaitannya itu. Ya, yang mengatakan, ya, tanya pada Nabi, gimana yang mencintai kepada seorang padahal belum pernah ketemu orang itu, belum pernah ketemu, tapi sudah mencintainya, ketemu belum pernah, kenal belum pernah, kok jatuh cinta. Nah, ini yang dimaksud ya memang cinta kepada Nabi. Seperti kita semua itu sudah pernah ketemu Nabi belum? Cinta enggak dengan Nabi? Nah, itu. Maka Nabi jawabnya, kamu beserta orang yang kamu cintai. Jadi yang kedua toh, tanya. Orang nanyakan kapan datangnya kiamat. Nabi balik tanya, kamu kok tanya kapan datangnya kiamat? Yang kamu persiapkan apa? Apa sudah siap menghadapi hari kiamat? Yang kamu persiapkan menghadapi kiamat apa? Sahabat tadi menjawab, tidak ada yang kami siapkan kecuali saya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Nah, Nabi menegaskan, kamu bersama yang kamu cintai. Jadi kamu cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, insya Allah kamu nanti akan di surga.
Ya. Karena orang yang cinta kepada Allah, pasti Allah cinta kepadanya dengan syarat kalau kamu mencintai Allah, Allah menyuruh nabinya, katakan Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, itu Quran. Jadi Nabi Muhammad disuruh menyatakan kepada umat manusia, katakan Muhammad, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, aku di sini aku siapa? Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau kamu mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, maka kalau kamu mempersiapkan hari kiamat tuh mencintai Allah, berarti kamu mesti mengikuti aku. Ya, mengikuti aku Nabi. Nah, kalau kamu mengikuti aku Nabi, Allah cinta kepadamu. Kalau sudah orang dicintai Allah, dosa-dosanya diampuni. Ya, diampuni. Nah, itulah maka kalau kamu mengharap menanyakan datang hari kiamat kapan, saya tanya, yang kamu persiapkan apa? Ternyata yang disiapkan, ya, saya tidak mempersiapkan apa kecuali cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah. Lah berarti kalau kamu cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, berarti mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk diikuti. Kalau apa yang diajarkan Rasulullah itu kamu ikuti, ya, sebagaimana mestinya, berarti kamu mencintai Rasulullah dan mencintai Allah. Ya, karena kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, kalau kamu betul-betul cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi. Kalau kamu betul-betul mengikuti aku, ya apa? Yuhibbukumullah, Allah mencintai kamu juga. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kalau Allah sudah mencintai kamu, ampuni dosa-dosamu. Nah, ini maka kalau cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, artinya apa? Mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Nah, gitu kan. Jadi cinta pada Rasulullah itu tidak sekedar baca sholawatnya kalau nama Nabi disebut, tidak sekedar itu. Ya. Tapi mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Bukan yang perintahkan. Dilakukan, perintahkan, ditinggalkan. Nah, katanya cinta pada Rasulullah, cinta pada Allah. Tapi kalau diajak mengikuti Allah, diajak mengikuti Rasulullah, jawabnya malah bal nattabi'u ma wajadna alaihi. Itu bukan orang cinta kepada Allah. Kalau kamu cinta Allah, cinta Rasulullah, Rasulullah memerintahkan, Allah memerintahkan, ikuti. Ya. Allah dan Rasulnya. Mestinya jawabnya sami'na wa ata'na. Coba dibaca itu surat, ya. Wa idza halau ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, itu loh. Ya. Al-Baqarah 170 sih. Bukan itu. Ya, ayat 124. Ayat 104 Al-Maidah, Al-Maidah. Ya. Surat Al-Maidah 104. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Apa yang diturunkan Allah itu apa? Quran. Jadi kalau kamu cinta pada Allah, diajak mari kita mengikuti apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran, dan mengikuti Rasul, sunnahnya. Mestinya jawabnya sami'na wa ata'na, saya mendengar, saya taat. Tapi jawabnya tidak seperti itu. Berarti orang ini tidak cinta pada Allah, tidak cinta pada Rasulullah. Apa jawabnya? Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya kan?
Masa kita cinta pada Allah Rasul kok dikatakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Lah kok jawabnya qalu hasbuna ma wajadana alaihi abana. Mari ikuti Allah, mari ikuti Rasul. Tidak usah. Cukup saya beragama itu mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami dulu. Dari simbah-simbah kami dulu. Ya tak? Walaupun dari Allah itu Rasul bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh mbah-mbah saya dulu, ya tidak usah diikuti. Nek, kalau begitu jangan merasa kamu cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah. Ya? Dan jangan mengaku beragama Islam, tapi agamamu agama nenek moyangmu. Ya? Nah, dhisik mbayang ngere sasi surono, adusi keris, ya? Kungkum. Nek gerhana itu kotean, dituntun mengikuti Allah itu Rasul, nggak mau. Jawabnya apa? Cukup saya mengikuti, mewarisi apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami dulu. Ya, sampai Allah mengatakan, ya dah? Sampai mengatakan, awalokana abauhum, balokana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Kalau kamu mengikuti bapak, kalau bapakmu dulu tidak mengerti petunjuk dan tidak dapat apa, tidak mengerti apa-apa, tidak dapat petunjuk apa juga kamu ikuti. Nah, itu kan. Maka kalau orang cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah itu artinya mengikuti apa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran itu, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis-hadisnya, itu Islam. Nah itu. Jadi orang kalau mencintai Rasul berarti mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu masuk hadis yang kamu tanyakan tadi. Jadi kalau kamu mencintai Allah, mencintai Rasul, nanti kamu akan bersama Rasulullah. Ya, di surga nanti ya. Maka kita setiap sholat kita ya minta seperti itu. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Mohon pada Allah supaya diberi kenikmatan seperti yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Mereka siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah, itulah. Kalau itu yang kamu harapkan, maka Allah telah nunjukkan juga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallah. Fa ulaika ma'al ladzina an'amallah minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya tak? Hal itu yang diinginkan siratal ladzina an'amta alaihim ternyata seperti yang telah diberikan oleh Allah pada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kalau itu yang dikehendaki syaratnya dua. Siapa mentaati Allah, siapa mentaati Rasul, maka akan diberi suatu kenikmatan seperti yang telah diberikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Beliau-beliau itulah menjadi teman yang setia, menjadi sahabat yang paling baik. Ya, dari banyak baik. Nah itu, jadi mencintai Allah, mencintai Rasul dalam arti yang sebenarnya tidak sekedar menyebut apa. Nah kalau nama Nabi dibaca sholawat, tapi diikuti, disuruh mengikuti ajarannya tidak mau. Cukup saya mengikuti ajaran mbah-mbah saya dulu. Nah ini tidak termasuk dapat ya berserta orang yang dicintai, karena cintamu cinta palsu, tidak sungguh-sungguh. Sudah, apalagi tadi yang ditanyakan? Surat An-Nur. Ya, coba dibaca surat An-Nur. Dibaca ayo. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina kami ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una siyabakum minaz zahirati wa min ba'di salatil isya salasu auratil lakum laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahum ba'dahun tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman,
hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itu 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu. Sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagimu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang ditanyakan apa tadi? 3 kali itu tadi saja ditanyakan. Jadi 3 yang dimaksud 3 kali itu 3 kali apa? 3 kali itu maksudnya ya, orang-orang tadi kalau mau masuk 3 kali ini 3 waktu. Ya, 3 waktu kita minta izin dalam sehari semalam untuk masuk ke kamar bapak ibunya. Satu sebelum subuh, yang subuh. Ya. Yang kedua di tengah hari panas, biasanya karena kan panas ya, kita di sini yang kita panas, terus lepas baju di dalam kamar. Ya. Yang ketiga setelah sholat isya, yang tidur itu lah. Itu kalau orang mau masuk ke tempat itu termasuk pelayan, mau masuk waktu-waktu itu harus minta izin. Ya, di itu waktu tadi ya, minta izin, jangan sampai di tengah kamu lepas baju karena sumuk dan sebagainya tadi, ya, masuk ke kamar tadi tanpa izin, sehingga kamu saat itu sedang membuka auratmu karena panas sumuk, atau menjelang subuh, ya, masih malam kan subuh itu, sehingga mungkin tidak berpakaian sebagaimana mestinya. Ya, masih ada bagian-bagian tubuh yang terbuka, ya, terbuka. Atau sudah isya, sudah malam, pancine tidur itu. Ya, nah kalau saat-saat kemungkinan orang sedang membuka aurat begitu, kalau mau masuk harus minta izin dulu, jangan bludas-bludus lalu loh. Ternyata sedang buka aurat, kamu masuk, nah, itu. Maka diatur dalam Islam itu 3 kali sini maksudnya 3 waktu orang mau masuk ke kamar orang tua tadi, ya 3 waktu, 3 kali. 1 menjelang subuh, 2 tengah hari di waktu panas, yang ketiga sesudah sholat isya. Kalau masuk di situ lah minta izin. Selebihnya dari itu kamu tawaf, maksudnya keliling di situ karena melayani kebutuhan. Ya, tuan rumah tadi melayani pembantu-pembantu masuk itu tidak apa-apa, karena kalau 3 waktu itu harus minta izin dulu. Selain itu karena memang tugasmu pelayan, maka kamu masuk kamar dulu tidak masalah, boleh, memang itu tugasmu yang ngersih kamar atau melihat sesuatu yang ada dalam kamar itu. Pokoknya kalau selain 3 waktu itu tidak dosa. Tapi kalau 3 waktu itu, 3 kali itu maksudnya 3 waktu, kalau mau masuk di si tempat tadi harus minta izin dulu. Ya, dodok-dodok minta izin. Kalau memang tidak diperbolehkan masuk ya jangan masuk. Itu akhlak di dalam Islam. Ya, jadi orang masuk kamar bapak ibunya di bludas-bludus sehingga tidak ngerti ya, bapak ibunya sedang lepas baju atau buka aurat, nah, tahu-tahu ada orang masuk. Nah, tapi kalau itu ditepati, ya maka disitulah aturan dalam Islam. Jadi dikehendaki masuk ke dalam rumah orang tua tadi, kamarnya orang tua tadi, 3 kali, maksudnya 3 waktu minta izin dalam tadi semalam itu. Menjelang subuh, di waktu tengah hari panas itu kamu melepas baju, atau sesudah sholat isya menjelang tidur.